Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di atas mimbar Jumat ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah ayat yang Allah turunkan ke seluruh para nabi. Semua para nabi pernah Allah turunkan kepadanya ayat ini. Nabi berganti, silih berganti, tetapi ayat ini tidak pernah Allah ubah. Kitab suci pun datang hilang, tetapi ada satu ayat yang selalu ada dalam kitab suci Islam manapun. Ada ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini dulu ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Zabur, ada dalam kitab Injil, dan ada pada suhuf-suhuf para nabi terdahulu. Nabi datang silih berganti, kitab suci turun silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ubah, yaitu surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan rasul-rasul sebelummu, nabi-nabi sebelummu, semuanya Allah turunkan kepada mereka satu ayat, yaitu ayat yang berbunyi la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapus, gugur, lenyap amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan di akhirat kamu menjadi orang merugi. Di dunia kamu merasa punya amalan yang banyak, di akhirat rugi, tidak ada manfaatnya, hilang, tidak berguna apabila engkau melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Dan sungguh jika kamu melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan surga bagi diri kalian. Tidak ada setitik tempat pun di surga bagi orang yang melakukan kesyirikan. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya ada di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak memiliki penolong pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik. Subhanallah. Kalau kita koleksi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang ancaman syirik ini sangat banyak. Dan larangan pertama kali adalah larangan berbuat syirik, dan perintah pertama kali adalah perintah bertauhid. Maka kita harus memegang ini. Jangan sampai yang inti ini hancur.
Karena tadi dikatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur amalanmu, hajimu, sedekahmu, salatmu, jihadmu, habis semuanya. Kalau kamu melakukan kesyirikan. Maka dari itulah kita harus tahu apa saja cabang-cabang kesyirikan. Banyak. Saya akan menyebutkan beberapa hal saja dalam mimbar Jumat ini. Yang pertama di antara cabang kesyirikan adalah at-tatayyur. Merasa apes, takut ketiban sial. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. Perasaan takut ketiban apes, takut tertimpa nasib buruk, nasib sial, syirkun itu kesyirikan. Kalau melihat burung gagak, takut siapa yang mati ini. Kalau mimpi giginya hilang satu, takut siapa yang akan mati ini. Kalau menikahkan putra-putrinya pada bulan Selo, takut akan kena bala. Kalau istrinya hamil, membunuh tikus, takut nanti akan ada berpengaruh kepada bayinya. Ini semua adalah tatoyur. Takut sial. Tidak dibolehkan dalam Islam. At-tiyaratu syirkun. Perasaan takut ketiban sial adalah kesyirikan. Dan Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau sampai itu terjadi pada kami, sehingga hati kami was-was. Kalau zaman sekarang berangkat nabrak kucing, khawatir kena sial, gak jadi berangkat balik ke rumahnya, misalnya itu. Terus ada sahabat, ya Rasulullah, kalau sampai perasaan itu datang kepada kami, sehingga kami was-was takut sial, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bacalah doa ini. Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan olehmu, dan tiada yang berhak disembah olehmu. Terus diamalkan sama Nabi. Setelah itu para nabi tidak tertimpa, para sahabat Nabi tidak tertimpa was-was seputar nasib sial lagi. Nomor 2, di antara cabang kesyirikan adalah ar-ruqa, suwu, mantra atau jimat. Mantra atau jampi atau suwu. Kemudian juga diantaranya adalah jimat, tamaim. Kemudian atiwala pelet. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan 3 hal ini. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya suwu, jampi. Meskipun jampi dan suwu ada yang boleh. Seperti dengan surat Al-Fatihah, Qul wallahu, Qul falaq, bin nas, dengan Al-Quran, itu namanya ruqyah syariah, tidak apa-apa. Tapi kalau suwu-suwu yang ada kesyirikan seperti yang dilakukan oleh para dukun, komat kamit membacakan mantra, itu yang nggak boleh. Wa tamaim, dan jimat-jimat. Man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah serahkan urusannya kepada jimat tersebut. Orang yang memakai jimat itu selemah-lemahnya manusia. Orang yang pakai jimat hilang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelet adalah menjadikan orang yang gak suka jadi suka melalui ilmu sihir. Nah, ini diharamkan dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya, nomor 3, di antara cabang kesyirikan adalah at-tabarruk ghair syar'i, ngalap berkah yang tidak sesuai tuntunan. Kalau ngalap berkahnya itu sesuai tuntunan Nabi, tidak apa-apa. Jangan mengatakan ini berkah kecuali ada dalil. Ada dalil, lakukan ngalap berkah, tidak apa-apa. Kalau nggak ada dalil, jangan macam-macam. Contoh ngalap berkah yang ada dalilnya, berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, menganggap itulah tempat-tempat di dalamnya ada keberkahan. Sholat satu dilipat gandakan jadi 100.000 kali. Ya, berkah boleh. Anda ngalap berkah dengan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, boleh. La tusyaddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh seseorang pergi jauh ke sebuah tempat dan meyakini tempat itu keramat, berkah, kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Atau ngalap berkah dengan air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Kata Rasulullah, orang yang minum air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Minta sembuh, insya Allah dikasih sembuh. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Ada dalil. Ngalap berkah dengan waktu, dengan 10 terakhir bulan Ramadan, boleh. Mengapa? Karena ada dalil.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Boleh. Kenapa? Ada dalil. Adapun mengais berkah dari waktu yang waktu ini tidak pernah dijelaskan Rasulullah, mengais berkah pada tempat yang tidak pernah dijelaskan Rasulullah, mengais berkah pada benda yang benda ini tidak pernah diajarkan Rasulullah, jangan. Dengan gua, dengan sungai, dengan pohon, dengan macam-macam, jangan. Kalau ada dalil silakan, kalau nggak ada jangan. Kemudian yang nomor 4, di antara cabang kesyirikan yang harus kita tinggalkan, kalau tidak maka hancur semua amalan kita, adalah ityanul kuhan, mendatangi dukun. Tak boleh. Umat Islam tidak boleh datang ke dukun. Engkau punya yang lebih agung dari dukun dan lebih agung dari alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ditimpa Allah sakit, jangan pergi ke dukun, mintalah ke Rabb semesta alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengancam orang-orang yang pergi ke dukun itu. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Barang siapa datang ke dukun, ke tukang ramal, menanyakan sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, salatnya batal 40 hari. Meskipun tanya saja. Bagaimana kalau tidak sekedar tanya, bahkan mengimani, bahkan mempercayai, bahkan melakukan apa yang diamalkan, yang diperintahkan oleh mbah dukun, maka lebih dahsyat lagi. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke dukun, ke tukang ramal, dan membenarkan ucapannya, melaksanakan perintahnya, dilakoni, pakai kembang, pakai ini, dilakoni, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa mengkafiri Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang selanjutnya cabang kesyirikan adalah ityanu as-sahara. Ityan as-sahara, mendatangi para penyihir. Apakah beda kahin sama sahir? Apakah beda antara dukun sama penyihir? Beda. Orang Arab jahiliyah sangat menghormati dukun. Karena dukun itu nambani wong loro, ditakoni barang hilang, ya, memecahkan masalah, itu dukun. Orang Arab jahiliyah sangat menghormati. Tapi orang Arab jahiliyah sangat membenci penyihir. Penyihir itu biasanya kerjaannya, kelakuannya ada 3. Yang pertama adalah al-qatl, membunuh. Membunuh. Orang disantet mati. Yang nomor 2, pekerjaannya penyihir adalah al-imrad, menjadikan orang sakit. Orang didadekno kembang bayang. Urip tapi gak iso lapo-lapo. Hidup tapi gak bisa ngapa-ngapain, terus di kasurnya. Dibikin seperti itu. Itu pekerjaannya penyihir. Kemudian nomor 3, kelakuannya penyihir yang nomor 3 adalah at-tafriq bainal mar'i wa zawji, memisahkan suami istri. Makanya orang melakukan kesyirikan bisa murtad. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setanlah itulah yang kafir. Loh, mengapa setan kok kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena setan-setan itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak boleh mendatangi hal-hal seperti itu. Kemudian di antara cabang kesyirikan juga adalah an-nusyra. Nusyra itu apa? Nusyra adalah halus sihri bis sihri. Menghilangkan jin pakai jin, menghilangkan sihir pakai sihir. Ada seorang disantet dukun, disantet penyihir, dia datang ke dukun yang lain minta pertolongan. Menghilangkan jin pakai jin, menghilangkan sihir pakai sihir. Itu pun nggak boleh dalam Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita memurnikan akidah kita, tauhid kita, karena tauhid ini adalah miftahu asy-syafa'ah. Kunci orang itu dapat syafaat pada hari kiamat, wajib bertauhid. Meskipun baca tahlil 1000 kali, 1440 kali, tapi kalau nggak punya tauhid percuma, nggak dapat syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi.
Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah cukup dengan lisan? Enggak. Kata Rasulullah, khalisan, khalis, murni, jernih, tulus, bersih dari kesyirikan, dari lubuk hatinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, selama kita tidak berbuat kesyirikan, selama kita memegang teguh tauhid, kita pasti akan ditolong oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diterangkan nanti pada hari kiamat, ketika seluruh proses huru hara akhir zaman telah usai, penduduk surga Allah masukkan ke surga, penduduk neraka Allah sudah masukkan ke neraka. Sudah selesai semuanya. Mahsyar sudah, mizan sudah, hisab sudah, haud sudah, sirat sudah. Semua perahara-perahara hari kiamat sudah selesai. Ahli surga Allah masukkan ke surga, ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Seluruh syafaat telah selesai. Syafaat Nabi sudah selesai, syafaat malaikat sudah selesai, syafaat Al-Quran sudah selesai, syafaat orang baik, teman soleh sudah selesai. Finish, entek, wis mari wis. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Selesai. Di saat seperti itu Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Kemudian Allah menggenggam penghuni neraka dengan satu genggamannya. Kita nggak boleh menyerupakan genggamannya Allah dengan genggamannya kita. Genggaman Allah agung sesuai dengan kemuliaannya. Maka Allah menggenggam penghuni neraka dengan satu genggamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan ahli neraka itu yang sudah hangus, sudah gosong, sudah menjadi arang, sudah hitam, sudah remuk, sudah hancur, diselamatkan oleh Allah dengan satu genggamannya, kemudian ditaruh di sungai-sungai yang ada di mulut surga. Tiba-tiba tumbuhlah makhluk yang baru dari arang tersebut. Pribadi yang baru, ganteng-ganteng, putih-putih, bersinar, yang perempuan cantik-cantik menjadi pribadi yang baru, berkilauan seperti permata. Kemudian orang-orang itu diberi stempel di leher-leher mereka. Sesudah itu Allah katakan kepada mereka, masuklah kalian semuanya ke surga. Maka orang-orang ini semuanya masuk surga. Kemudian ahli surga melihat rombongan manusia terakhir ini. Penghuni surga melihat kejadian itu. Maka ahli surga melihat orang-orang yang diselamatkan itu. Maka ahli surga berkata kepada teman-temannya, haulai utaqaur rahman, lihatlah orang-orang yang baru datang ini, utaqaur rahman, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ar-Rahman, min ghairi amalin amilu wa min ghairi khairin qaddamu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan, tanpa amal kebaikan yang mereka persembahkan, ditolong sama Allah, asal mereka tidak melakukan kesyirikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Suriya wa fi Filastin wa fi Rohingya, unsurhum ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.
agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.